Ya, shalom, shalom, shalom. Selamat bertemu kembali dalam waktu ini bersama dengan kami, Giakom Channel dari YouTube dan Rich Production dari TikTok. Kita akan lanjutkan, ini bagian yang kedua. Dari awal sudah salah 2.0. Dan kali ini subnya kita bagi-bagi dan kali ini kita akan lihat mengenai about point of view, tentang sudut pandang. Apa itu? Ya, ini yang kita mau bahas dari Yohanes 3 ini. Nanti kita akan lihat apalagi berikutnya. Karena makin kami pelajari, kami gali dan berdialog, ya, bertanya kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus makin mengajarkan. Saya percaya ini akan 3.0 atau ada 4.0. Saya tidak tahu, saya mengikuti saja ya, Roh Kudus menuntunnya. Karena Roh Kudus yang tahu audiensnya siapa. Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong lagi Ibu Gembala. Boleh berdoa dulu, silakan. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, anak-anakmu yang kau kasihi. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk kebaikanmu. Saat ini kembali kami akan mau mendengarkan suaramu. Kami rindu untuk melihat engkau melalui firman yang sama-sama akan di-sharingkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Pastor Rich yang akan membawakan firman, diberikan pewahyuan yang baru, hikmat dari engkau ya Roh Kudus kau berikan, dan kami pun diajar oleh Roh Kudus. Kami diberikan fokus yang baik saat kami mendengar, kami mudah mengerti, dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sayangku. Ya, kali ini kita mau melihat tentang sudut pandang, ya. Nah, saya percaya kalau kita sedang ngobrol ya tentang suatu masalah atau sesuatu yang lagi viral misalkan. Nah, kita ngobrol entah di mana gitu. Dari obrolan-obrolan yang mungkin akan memakan waktu, biasanya kita akan punya kesimpulan terhadap mungkin temannya atau orang yang kita ajak berdialog atau ngobrol itu. Kita akan punya kesimpulan, contohnya itu tentang sudut pandang ya. Nah, kita akan bilang, oh, dalam hati kita ya, kesimpulan kita, oh pantas selama ini dia itu begini. Karena sudut pandang dia itu, dia lihatnya dari sisi ini. Nah, itu maksud saya. Kita bisa menangkap ya, pengetahuan seseorang sampai di mana, sudut pandangnya dari mana. Akhirnya orang itu punya pendapat tertentu atau pandangan tertentu tentang sesuatu. Ya. Nah, kali ini hal itu juga berlaku dalam percakapan ya antara Yesus dengan Nikodemus di Yohanes 3 ini. Yang saya bilang, ya, dari awalnya saja sudah keliru ya. Nah, apa yang keliru? Nah, ini di 2.0 ini kita lihat bahwa Anda bisa Anda bisa baca gitu ya. Anda bisa baca lengkap Yohanes 3 ini. Nikodemus dan Yesus itu kalau kita bilang punya sudut pandang yang berbeda. Apa itu? Nah, kalau Anda baca, ya mungkin mempersingkat waktu saja ya, Anda bisa baca sendiri
Anda akan temukan di percakapan awal itu. Yang pertama kita tahu bahwa Nikodemus itu dan rekan-rekannya ya, para rabi itu, atau kita bilang para pemimpin agama Yahudi ya, kita bilang mungkin Sanhedrin atau apa. Intinya mereka punya kesimpulan tuh di ayat 1 ya, bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Alasannya apa? Mereka menyimpulkan bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Karena pemikiran mereka, nggak mungkin lah Yesus ini orang biasa. Pasti dia diutus. Diutus dari mana? Mereka bilang utusan Tuhan. Karena nggak mungkin kalau bukan utusan Tuhan bisa lakukan banyak hal yang mereka juga udah dengar dan mereka lihat. Kalau kita bilang sederhananya itu juga bentuk pengakuan ya. Pengakuan rabi-rabi Yahudi. Tapi sebenarnya dari cerita percakapan ini kita pun istilahnya orang luar ya yang membaca cerita ini, kita juga mendapat kesimpulan lain bahwa sebenarnya pengakuan Nikodemus itu mengandung sesuatu. Ada sesuatu di balik pernyataan itu. Ya, saya bisa simpulkan ya dia memandang Yesus kan rabi. Tetapi rabi yang diutus oleh Tuhan, oleh Allah. Seharusnya kalau kita sekarang itu ya, kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang teman kita. Misalnya sama-sama teman kuliah, ilmunya sama. Tapi ternyata dia lebih. Contohnya pengetahuan lah, dia menemukan penemuan ini. Kita akan bilang, wow, dia ini sama-sama dengan saya tapi dia lebih, saya mau bertanya kepada dia. Kesannya kayak bertanya dan mengeluarkan pengakuan, kamu bro lebih hebat dari saya. Tapi waktu kita menanyakan sesuatu, bro kita ini yang kita anggap dan kita pandang dia lebih pintar, memberikan sesuatu, kita sampaikan bahwa, masa begitu sih? Padahal kita sudah ngaku bahwa kamu lebih hebat dari saya. Tapi ternyata ada agenda di balik pernyataan itu. Istilah kita sekarang mau ngetes gitu kan. Ya oke lah, Anda bisa baca itu ya. Setelah pengakuan itu kan Yesus tidak begitu peduli dengan pengakuan itu. Apa Yesus perlu pengakuan? Enggak, dia Tuhan kok. Nah, Yesus menyampaikan sesuatu yang dipandang, sudut pandang Nikodemus itu beda. Nah, Yesus kan bilang, kamu harus lahir kembali. Nah, itu ayat 3 pertama. Kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa lihat, ya kan? Lihat kerajaan Allah, betul kan? Iya, betul. Melihat kerajaan Allah, itu ayat 3. Dijawab lagi di ayat 4. Nikodemus punya sudut pandang, punya dia sendiri. Sudut pandang apa? Jasmaniah, badaniah. Dia memandang lahir baru itu, seperti jasmaniah, lahir dari rahim ibu. Oke lah, itu keterbatasan pemikiran Nikodemus kan. Kemudian ayat 5, Yesus ulang lagi. Kalau kamu tidak lahir baru ya kan, istilahnya berubah ya, lahir baru ya, atau lahir kembali. Tidak dilahirkan dari air dan roh. Tapi dia bilang tidak lahir baru kan itu. Di ayat 3 lahir baru ya. Iya. Jadi dilahirkan kembali. Nikodemus berpikir dilahirkan kembali itu secara jasmani. Sementara Yesus ulangi lagi di ayat 5. Saya katakan begini saudara, kalau kita ngobrol ya, Anda perhatikan kalimat Yesus. Ya, Yesus menyesuaikan. Lawan bicara dia ini siapa? Nikodemus loh. Rabi yang paling terkenal di Israel loh. Jadi bahasa Yesus juga menyesuaikan dong. Nah di situ saya bilang,
Kita kalau ngobrol dengan orang, kita akan sedikit tahu pergaulan orang ini, pengetahuannya dari bahasa yang dia keluarkan. Kemudian akhirnya kita tahu pemikirannya dengan pemahaman-pemahaman yang dia sampaikan. Nah, Yesus kembalikan lagi, malah lebih meningkat. Kalau pertama ya 3, kamu nggak melihat kerajaan Allah. Sekarang Yesus lebih keras lagi bilang, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Itu bahaya loh saudara. Nggak masuk dalam kerajaan Allah. Berarti ya masuk dalam kerajaan siapa? Ya seterunya Allah lah. Kerajaan apa? Kerajaan siapa? Serit. Ya jelas lah kerajaan iblis berarti. Lah ngeri ya. Yang ngeri. Nah, Yesus mengulang kata-katanya itu, tetap pandangannya itu beda dengan Nikodemus. Nikodemus kekeh kalau bahasa Sundanya. Tetap maksain pandangan jasmani dia. Padahal dia sudah akui bahwa Yesus hebat kan. Utusan Allah loh. Bukan utusan Sanhedrin. Bukan. Tapi di ayat 9 dia bilang apa? Mana mungkin semua itu bisa terjadi. Nah loh. Dia akui bahwa ini utusan Allah. Berarti orang ini yang namanya Yesus ini, bukan kaleng-kaleng kalau istilah kita. Nah, tapi kan dia nggak mau tuh terjadi persaingan tuh. Di pikiran dia masih jasmani aja kan. Nah, itu yang saya bilang. Ada satu hal yang kita sudah salah dari awal. Apa itu? Tuhan itu memandang kita bukan jasmani lagi. Tapi Tuhan memandang kita itu rohani. Nah, di sini percakapan awal dengan Nikodemus itu kita bisa lihat. Kita manusia itu selalu memandangnya itu, Tuhan itu memandang kita secara jasmani. Makanya kita berusaha, perbuatan saya harus begini, perbuatan. Enggak. Anda bayangkan, Nikodemus mengatakan, kamu tuh utusan Allah karena mujizat semua yang kamu lakukan selama ini. Betul nggak? Betul. Tapi setelah Yesus bilang, kamu harus lahir baru, dan itu bukan masalah lahir secara jasmani, tetapi rohani. Rohani yang Tuhan maksudkan. Nikodemus masih mandang jasmani. Nah, apa dampaknya bagi kita sampai sekarang? Lah, di 1.0 saya pernah katakan itu bahwa kita hanya memandang jasmani saja kan. Kebanyakan kita orang Kristen masih berpatokan dengan sudut pandang seperti Nikodemus kan. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Dia maksudkan Yesus maksudkan bukan kamu. Aku nggak lihat perbuatanmu. Enggak, aku nggak lihat. Ngapain aku lihat? Kamu orang berdosa kok. Nah, karena sudut pandang yang terus-menerus dibawa kepada jasmani, akhirnya kita tidak pernah mengerti esensi sebagai orang Kristen. Masih aja orang Kristen tuh berpatokan itu fisik. Kalau kamu nggak ikut pelayanan gereja, kamu orang sekuler. Padahal mau orang sekuler kek, mau orang keler-keler kek. Tuhan tidak memandang itu. Masih banyak yang melayani di gereja mabok. Ada kok. Masih ada orang yang ada di pelayanan di gereja, ya bahugel. Apa itu hugel, Pastor? Hubungan gelap gulita. Nah itu bahasa Manadonya hugel. Hubungan golap gulita. Masih ada orang yang melayani. Mohon maaf saudara, ini oknum. Istri kedua,
suami ketiga, enggak tahu saya. Ada nggak itu fakta di lapangan kita dalam kehidupan kekristenan kita? Wah banyak saudara, banyak. Hanya kan nggak begitu etis kalau kita mau ungkap itu kan. Tapi nilai sajalah diri kita sendiri. Itulah dampak karena kita hanya memperhitungkan itu jasmani. Sementara Tuhan tidak memperhitungkan rohani, bukan jasmani lagi tapi rohani. Makanya di ayat yang ke-12 itu dikatakan, kamu saya pakai bahasa jasmani, kamu nggak ngerti. Apalagi saya pakai bahasa sorgawi. Seorang guru saja kayak Nikodemus sampai mengatakan, bagaimana mungkin, ya kan? Karena dia mandang jasmani terus. Akhirnya apa? Akhirnya kita memandang kehidupan kekristenan kita ya jasmani. Mana yang lebih penting? Percaya atau baptis? Markus 16 ayat 16. Pikiran kita sama seperti Niko kan? Karena memang pemahaman dari awal sudut pandang kita orang Kristen sudah salah. Iblis senang banget itu. Makanya dilanjutkan. Di ayat 16 itu kan kuncinya. Barang siapa yang percaya kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga yang percaya itu tidak binasa. Anda bisa lihat itu di 1.0 yang saya katakan. Orang bilang Markus 16 ayat 16 itu orang mengenyampingkan percayanya itu. Yang diutamakan baptis. Padahal kalimat berikutnya menjelaskan. Barang siapa yang tidak percaya. Dan tidak ada kata-kata berikutnya dan tidak dibaptis. Tidak ada. Jadi pikiran kita itu selalu hanya jasmani sebagai orang Kristen. Kalau tidak ke gereja, wah neraka ini. Kalau nggak ikut ibadah doa, wah ini mah model kayak begini mah, itu kan kita menilainya standarnya jasmani. Padahal Tuhan memandang kita secara rohani. Ya, jadi sudut pandang seperti itu masih diwariskan. Kenapa? Masih sedikit orang Kristen yang mau belajar firman. Atas nama tidak mau berdebat. Lah, Yesus itu berdebat terus kok dengan orang Farisi. Yesus itu berdebat terus dengan tokoh-tokoh agama Yahudi. Anda baca aja lah di Alkitab. Sementara kita jadi orang Kristen, jadi kok katanya mau jadi pengikut Yesus. Kok kamu nggak ngikut sih seperti yang kamu ikut? Jangan berdebatlah, jangan ribut. Loh, siapa yang ribut? Kita ini menggali, kita belajar. Saya dulu nggak kepikiran sampai begini, saudara. Saya amin-amin aja. Tapi saya tersentak waktu saya masih kuliah ya. Ada pendeta yang bilang, Anda di gereja itu jangan amin-amin aja. Saya dulu nggak paham itu, tapi setelah membaca Alkitab sendiri, menggali, bertanya, jadi saya mengerti. Iya ya, masa saya hanya setuju aja. Kalau saya nggak paham, saya mau cari tahu, saya punya Alkitab yang sama kok dengan pendeta itu. Saya baca aja. Bacanya bagaimana? Ya saya ulang-ulang lah. Kayak kita sekolah kan, untuk bisa hafal. Itu kan awal untuk kita mengerti apa tentang rumus ini tuh maksudnya apa ya? Ya kita hafal dulu dong. Gimana cara supaya hafal? Ya diulang-ulang. Saya baca Alkitab perikop kayak Yohanes 3 ini. Satu kali saya baca, saya dapat 1 poin ini. Begitu saya baca lagi yang kedua, ditambah lagi ada poin ini. Makanya waktu saya baca renungkan lagi Yohanes 3, saya bilang, waduh. Ini bisa 3.0, 4.0 ini.
Jadi kali ini ayo kita mau punya sudut pandang seperti Tuhan Yesus. Jangan lupa, Tuhan Yesus tidak memandang lagi kita secara jasmani. Tetapi dia mau kita sama seperti dia memandang kita. Yaitu rohani. Percaya itu rohani, saudara. Mana bisa kelihatan? Ya kelihatannya dari tindakan. Tapi diawali dari dalam batin. Nah, tindakan kita bahwa kita percaya, nah itu baru ketahuan rohani di dalamnya kan. Bukan kita harus bilang, oh saya percaya, bukan begitu. Kalau kita bilang, kita bilang, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, buktinya apa? Ya dalam keseharian kita nggak pernah khawatir. Kenapa? Ya kita khawatir karena kita tidak tahu akhir kan. Sementara yang tahu akhir itu Tuhan Yesus. Dia katakan, saya Alfa Omega. Dia tahu awal dan dia tahu akhir. Kita percaya kepada dia. Ya udah. Aku nggak mau khawatir lagi deh. Aku percaya. Nah akan kelihatan dari tindakan kita setiap hari. Perkataan kita setiap hari. Itu ujung dari rohani yang ada di dalam kita. Yang tidak terlihat. Terlihatnya apa? Tindakan, perkataan. Yuk kita jadi orang Kristen yang eling yuk, yang benar yuk. Hentikan kesalahpahaman atau sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan ya. Ingat, bukan karena Anda rajin ke gereja, makanya Tuhan memberkati Anda. Tetot, tidak begitu. Anda mau rajin ke gereja cuma setahun 2 kali, Anda tetap diberikan berkat. Kenapa? Enggak berdasarkan perbuatan kita kok. Berkat paling besar apa sih, Peserit? Keselamatan. Bukan mobil jejer 3, rumah segede gaban, bukan. Tapi keselamatan. Apa itu, Peserit? Hidup kekal. Karena kita ini sebenarnya ada di mati kekal. Tapi karena Kristus mati di atas kayu salib, menggantikan segala hukuman yang pantas. Ingat, segala hukuman yang pantas kita terima. Tapi digantikan, diterimakan oleh tubuh Yesus di atas kayu salib. Makanya kita diberikan hidup kekal. Bukan mendapat. Kita nggak mengusahakannya. Ingat sekali lagi. Tuhan tidak memandang kita secara jasmani. Tapi dia memandang kita secara rohani. Mari kita punya sudut pandang yang sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, di 2.0 kita akan lanjut di 3.0. Dari awal sudah salah. Ya, nanti kita akan belajar mundur, kita akan lihat apa yang, kalau saya bilang ya, apa yang dipelajari oleh Nikodemus sebagai rabi ada yang dia lupakan. Apa itu? Nanti ya di 3.0 kita akan lihat. Puji Tuhan. Jangan lupa berlangganan YouTube Jiakom Channel, jangan lupa subscribe juga, beri like ya, dan yang di TikTok, Rich Production, jangan lupa di like juga. Jangan lupa di repost ya, sebarkan supaya makin banyak orang Kristen yang eling. Yang berubah sudut pandangnya. Puji Tuhan. Yuk kita doa yuk. Bapa, kami bersyukur kami masih bisa belajar. Kami bisa saling menguatkan. Kami bisa saling mengingatkan untuk kami punya sudut pandang yang sama dengan Tuhan Yesus. Ajar kami Roh Kudus, kami tahu Engkau yang akan menuntun kami. Engkau yang akan terus memberikan pengenalan kami, makin lama kami belajar, makin kami kenal siapa Tuhan kami. Haleluya, kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Bapa, semua yang mendengarkan ini
akan terus dikuatkan dan akan makin mengenal pribadi Engkau, Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami, keseharian kami. Yang sakit disembuhkan, yang bermasalah ada jalan keluar. Ada yang stres, tertekan, Engkau legakan. Kami percaya Engkau membawa kami pada tempat-tempat yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat pada waktu-waktu yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua. Bye-bye.